Pak, PDIP hingga saat ini belum secara resmi mencalonkan Pak Jokowi. Padahal kalau saya tidak salah ada 2 partai politik yang sudah mengatakan Jokowi presidenku, Nasdem dan Golkar. Bagaimana Anda menanggapi? Ya, kita tunggu aja. Kan orang yang nyalonin Pak Jokowi Widodo Yakinkah pasti... Anda Pak Jokowi akan diusung oleh partai-partai yang sama dengan gerbong yang sama pada tahun 2014 nanti 2019? Ya, kalau menurut saya... Apalagi ada Pak Luhut di dalamnya. Yakin lah, kan orang juga membaca, ngitung ya. Orang mana mau ikut yang mau kalah? Jadi orang berarti udah yakin menang ya? Ya bukan soal yakin, kan saya bilang ngitung. Kan matematik bisa dilihat, politiknya bisa lihat, keamanannya bisa lihat, ekonominya bisa lihat. Kan bisa dilihat tuh. Jadi hitung. Tapi fenomena Pilkada DKI Jakarta akankah terjadi dalam Pilpres? Itu orang suka ngomong gitu, menurut saya tuh nggak rasional. Kalau bicara Pak Jokowi itu orang Jawa asli. Nggak, karena fenomena-fenomena dengan siapapun calonnya, coba aja. Beliau pernah bilang, Pak Luhut, saya ini kadang-kadang gimana ya, masa saya jadi suruh imam tuh kemarin waktu di Ambon. Pakai speaker lagi. Supaya mungkin didengerin, saya ngerti nggak gitu. Saya dari kecil juga ngerjain gitu-gituan katanya. Oke, baiklah Pak Luhut. Karena semuanya sudah ditaklukkan ya, DPR juga sudah ditaklukkan. Partai-partai juga saya sudah. nggak setuju istilah bilang ditaklukkan. Presiden sudah dirangkul. Presiden punya komunikasi yang baik. Dan semua memahami juga. Tidak ada alasan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang kepada Presiden, karena semua dilakukan dengan transparan. Nggak ada. Dengan partai, komunikasi dengan partai-partai politik juga bagus. Jadi partai politik lihatlah komunikasi dengan baik. Lah, apa alasan saya untuk marah sama Pak Joko Widodo? Kan nggak ada. Ya. Kalau kemudian alasannya karena kepentingannya kurang diakomodir? Ya, Presiden selalu bilang ini aturan yang kita lakukan bersama, diliatin. Mau nggak gitu. Saya nggak mau melanggar aturan, Presiden nggak mau. Akhirnya Presiden membuat sederhana aturan, yes. Singkat saja, mungkin ini yang terakhir adalah statement Anda mengenai ada hoax membangun, lalu kemudian ada para haters dan medsos yang begitu liarnya. Wah, kamu nih nanya dari A sampai Z benar-benar. Ya, kalau soal hoax membangun, saya kira keliru lah itu, nggak ada lah itu. Tadi kalau medsos, nah inilah perubahan teknologi tadi, kita bicara soal teknologi. Teknologi ini itu membuat membuat perubahan dunia ini. Jadi membuat peta dunia ini berubah. Jadi sekarang penemuan misalnya sel gas di Amerika, itu membuat cost-nya jadi rendah. Sehingga mereka sekarang punya cadangan energi 3 kali lebih besar dari Saudi. Akibatnya Timur Tengah itu sekarang jadi tidak terlalu penting lagi buat Amerika untuk sebagai sumber energi dia. Nah, sehingga kalau Anda lihat sekarang pertikaian antara persaingan antara Saudi dengan Iran itu, Syiah dengan Sunni, itu kelihatan sekali. Nah, tapi lucunya mereka ini semua tetap juga berkiblat kepada Amerika, pada Rusia, kepada Cina. Berteman itu semua. Nah, Indonesia harus cerdik juga melihat ini. Kita lihat orang yang aja satu kampung aja berantem dan punya hubungan ke Cina, punya hubungan ke Amerika, punya hubungan ke Rusia. Lah kita bilang jangan hubungan sama Cina gitu loh. Padahal Cina itu sekarang ekonominya lebih besar daripada ekonomi Amerika. Very soon. Jadi kita harus cerdik melihat itu bagaimana. Dan jangan satu kelompok merasa bahwa dia bikin di sini jadi begini lantas serta-merta tempat lain begitu. Tidak begitu juga. Tidak sesederhana itu. Jadi saya hanya himbau intelektual kita itu supaya jernih melihat. Jernih melihat untuk kepentingan nasional. Jangan hanya kepentingan diri dia aja. Karena dia nggak dapat jabatan, karena dia nggak dapat waktu untuk macam-macam, terus bikin ribut. Itu aja sebenarnya. Jadi medsos ini salah satu media juga yang perlu kita kontrol tanda kutip untuk tadi itu dengan ada undang-undang IT tadi. Makanya hate speech itu akan menjadi masalah. Saya kira akan mengurangi keributan seperti waktu Pilkada DKI. Kita tidak mau lah, biarkan aja lah mereka bersaing dengan konsep-konsep. Jadi ini adalah sekarang test case kita, nanti 2018 Pilkada serentak ini, pemerintah betul-betul minta jangan ada memakai slogan-slogan atau cara-cara yang yang jahat, menggunakan agama lah, menggunakan suku lah, menggunakan apalah, sara lah. Biarkanlah bicara berdebat profesional secara konsep, dan adil. Debatkan sekarang pengalaman, berdebat mengenai latar belakang,
untuk membawa daerah itu menjadi satu daerah lebih maju. Baik, Pak Luhut Binsar Panjaitan, terima kasih sudah menerima kami. Itulah tadi topik tokoh kita. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan tokoh-tokoh menarik lainnya. Saya Fesi Abi pamit. Sampai jumpa.